Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kaifa haluk teman-teman semuanya kelas 4A. Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan kepada teman-teman yaitu pelajaran fikih yang insya Allah materi kita pada hari ini adalah cara menyempurnakan saum. Baik, sebelum dimulai teman-teman, mari kita baca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, insya Allah untuk pertemuan kali ini materi kita tidak banyak, jadi simak dengan sebaik-baik mungkin. Keterkaitan materi dengan tema bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim, ya, karena pada bulan ini banyak berkah dan hikmah yang dapat kita ambil. Setiap amalan yang dilakukan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa umat muslim selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah mereka pada bulan Ramadan. Beribadah sesuai dengan sunnah yang disarankan, pahalanya akan digandakan oleh Allah. Jadi dengan kita berpuasa Ramadan pada bulan tersebut, Allah melipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan. Maka pada bulan tersebut banyak dari umat muslim mereka berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan tersebut. Bahkan ada yang dia sampai beriktikaf di 10 hari terakhir untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dia meninggalkan dunianya, fokus untuk mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Allah pun akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda ketika seseorang tersebut beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sudah semestinya kita melakukan kegiatan yang bermanfaat di bulan Ramadan selagi kita mampu dan memiliki waktu. Manfaatkanlah bulan Ramadan untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan begitu Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk mereka yang berbuat kebaikan. Baik, pada kesempatan hari ini insyaallah materi kita yaitu tentang cara menyempurnakan saum. Saum atau puasa merupakan saum yang sempurna, mohon maaf ya. Saum yang sempurna adalah saum yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa dan bagaimana cara kita menyempurnakan saum kita agar sesuai dengan saum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berikut ini adalah caranya. Di sini Ustaz menyampaikan kurang lebih 6 cara yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut ketika beliau sedang saum. Jadi insya Allah kita melaksanakan sunnahnya Rasulullah, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Yang pertama adalah kita niat dalam hati bahwa besok 1 Ramadan kita akan saum Ramadan. Jadi kita niat dalam hati untuk berpuasa Ramadan pada kapan? Pada malam sebelum 1 Ramadan. Jadi setelah Isya kita mendengar pengumuman bahwasanya besok adalah 1 Ramadan, maka kita segera berniat untuk berpuasa Ramadan. Ya, kita berniat sejak malam hari untuk berpuasa Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bangun sahur, ya, agar tubuh kita tidak kosong dari makanan ketika sedang berpuasa.
Ya, seperti itu. Jadi kita niat dalam hati, niatnya dalam hati ya. Innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau teman-teman tidak niat, maka puasanya pun akan sia-sia karena teman-teman melakukan sebuah ibadah tapi tidak ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada niatnya. Ketika teman-teman niat, maka hal tersebut ibadah kita ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menjelang 40 menit sebelum masuk waktu subuh kita sahur ya. Jadi kita sahur jangan dari tengah malam ya. Terlalu lama. Kita sahur itu mendekati waktu subuh. Agar apa? Agar makanan yang ada di dalam tubuh kita itu masih baru ya. Jadi tidak terlalu lapar ya. Nantinya tidak terlalu lapar. Nah, dengan kalau kita sahurnya di jauh-jauh waktu, dari jauh-jauh waktu, maka yang terjadi apa? Nanti baru tengah hari, baru setelah zuhur itu sudah terasa sangat lapar ya. Sudah terasa sangat lapar ketika kita sahurnya sekitar jam 1 atau jam 2 ya, padahal subuh masih jam 4 seperti itu ya. Maka sunahnya adalah kita sahur mendekati waktu subuh. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sejak masuk waktu subuh sampai waktu maghrib ya, sejak waktu puasa kita menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan saum untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita sedang berpuasa, kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Dari hal-hal yang makruh dalam puasa. Contohnya apa? Dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita makan, minum, atau mungkin kita gibah kepada orang lain, ya. Kita zolim kepada orang lain, itu bisa-bisa kita membatalkan puasa kita. Maka sayang-sayanglah puasa kita. Kita sudah puasa, menahan makan dan minum dari habis subuh sampai maghrib, tapi ketika waktu puasa kita gibah orang lain, ngomongin orang lain, kemudian berbuat zolim kepada orang lain, maka puasa kita tersebut menjadi sia-sia. Yang harus kita lakukan adalah kita menjaga diri kita selama berpuasa, menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa tersebut ya. Dan juga ketika kita berpuasa, niatkan dalam hati, yaitu puasa kita adalah untuk mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Kemudian yang keempat adalah bersegera untuk berbuka ya. Bersegera untuk berbuka ketika sudah memasuki waktu berbuka puasa dengan minum dan makan ringan yang manis ya. Kemudian bersegera melaksanakan sholat maghrib. Jadi begini teman-teman, Rasulullah SAW mencontohkan ketika waktu maghrib sudah berkumandang, yang beliau lakukan adalah berbuka dengan minum dan kurma ya, kurma dengan bilangan ganjil 3, kemudian 5 atau 7 ya. Jadi tidak langsung makanan berat ya. Ketika azan berkumandang cukup buka dengan minum, kemudian makanan ringan seperti kurma ya, kurma atau buah-buahan. Kemudian setelah itu bergegas untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat baru kita melaksanakan makan dengan makanan berat ya. Contoh makanan berat apa? Nasi, lontong ya. Tapi kebanyakan dari kita itu ketika sudah mendengar waktu maghrib, azan berkumandang, apa yang terjadi? Langsung buru-buru nyentong nasi, nyentong sayur ya. Padahal sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berbuka dengan makanan ringan ya. Nanti setelah sholat baru dengan makanan berat, seperti itu ya. Agar kenapa? Agar sholat maghrib kita khusyuk. Kalau kita makan
berbuka, kemudian berbuka dengan sesuatu yang mengenyangkan. Khawatirnya syaitan akan menggoda kita dengan apa? Dengan cara ngantuk, kekenyangan, kemudian juga nanti syaitan sehingga membuat kita tidak khusyuk sholatnya ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita sekedar untuk berbuka saja, yaitu meminum air, kemudian memakan makanan ringan. Contohnya kurma ya, yang disunahkan oleh Rasulullah adalah kurma. Kemudian yang kelima adalah kita menjaga lisan, mata, kaki, telinga, dan tangan dari perbuatan yang tidak baik. Ya, dari perbuatan yang tidak baik. Contoh dari lisan, kita gibah kepada orang lain. Kita jaga lisan kita dari perbuatan tersebut. Kemudian mata, ngintipin orang lain atau memandang sesuatu yang tidak layak untuk dipandang. Ya, melihat sesuatu yang tidak baik. Ya, itu harus kita jaga. Kaki, kita melangkah ke tempat sesuatu yang tidak bermanfaat. Misalkan kita menghabiskan waktu puasa kita untuk pergi ke mall, jalan-jalan, senang-senang. Kemudian kita menghabiskan waktu kita dengan kaki kita berjalan-jalan ke tempat wisata. Padahal di waktu Ramadan tersebut Allah sedang baik-baik, sangat baik, karena melipat gandakan setiap ibadah yang kita lakukan. Kemudian juga yang keenam adalah bersemangat melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah tarawih setelah isya, serta rajin untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ya, yang keenam adalah sholat 5 waktu dan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Ya, Ustaz berharap teman-teman selalu melaksanakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ketika bulan Ramadan, serta juga mempelajari dan membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Bahkan kalau bisa minimal 1 bulan Ramadan tersebut kita bisa hatam 1 Al-Quran, 1 kali baca Al-Quran. Ya, kalau bisa lebih dari itu alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kemudian juga itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menuju kesempurnaan ibadah saum kita, sehingga kita akan meraih keutamaan saum Ramadan insyaallah. Baik teman-teman, itu adalah materi kita pada pertemuan kali ini, dan selanjutnya adalah di situ ada lembar kerja siswa. Tugas teman-teman yaitu soalnya adalah tentang bagaimana cara kamu dalam menyempurnakan ibadah saum atau ibadah puasa ya yang kamu lakukan. Bagaimana sih cara kamu menyempurnakannya? Silahkan diisi, kemudian nanti dikumpulkan pada hari Sabtu. Baik teman-teman, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan bisa diterima oleh teman-teman semuanya dan bisa teman-teman ambil hikmahnya, ambil pelajarannya ya. Baik, Ustadz cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.